Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa yang Ustaz cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kesejahteraan bagi kita sekalian, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, barokah kesehatan, barokah ilmu, barokah keluarga, barokah insyaallah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Pada episode pertama ini, Ustadz akan menyampaikan tema materi ilmu balaghah. Ilmu balaghah pada semester ini masuk kategori ilmu balaghah yang kedua. Setelah semester sebelumnya, Ustadz telah menyampaikan ilmu balaghah yang pertama. Kalau ilmu balaghah pertama, kita berbicara tentang ilmu ma'ani, maka pada balaghah yang kedua, Ustadz akan lanjutkan dengan ilmu bayan dan ilmu badi'. Sekilas, untuk review awal, bahwa pada semester yang lalu, kita telah berbicara tentang ilmu ma'ani, ya. Kajian pertama dalam ilmu balaghah berbicara tentang ma'anil kalimah dan ma'anil jumlah, makna-makna kata dan makna-makna kalimat. Itulah yang sudah pernah kita bahas pada semester sebelumnya. Sebuah kata, ia tidak berdiri sendiri, ia memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteks atau siyakul kalam yang mengelingkupinya. Satu contoh, kalau ada kata thayyib di dalam Al-Quran. Kata thayyib dalam kamus kita lihat artinya baik. Tetapi ketika Al-Quran mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang di bumi ini yang halal dan yang thayyib. Maka halal di situ artinya makanan yang sesuai dengan rekomendasi syariah, artinya tidak haram, artinya tidak diharamkan, tidak dilarang, diperbolehkan untuk kita konsumsi dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW. Tapi makanan yang thayyib adalah makanan yang memenuhi standar gizi. Makanan yang kalau kita konsumsi memberikan asupan nutrisi bagi yang mengkonsumsinya. Itulah sematan kata thayyib ketika digandengkan dengan makulat. Ada yang halal, ada yang thayyib. Sementara dalam kasus lain, ketika kata thayyib digandengkan dengan konteks yang lain, ketika Allah menyebut kota Saba dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang thayyib dan maghfirah, ampunan dari Tuhannya, maka negeri yang thayyib di situ, atau kata thayyib ketika disandarkan dengan baldah, bilad atau negeri, maka ia bermakna negeri yang subur, negeri yang makmur, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kertor harjo, dan seterusnya. Itulah sematan makna thayyib ketika dalam siyak, dalam konteks berbicara tentang baldah. Nah, dalam contoh yang lain nanti juga demikian. Secara umum bahwa kata ia akan memiliki makna yang beragam, memiliki ma'anil kalimah al-mukhtalifah, makna-makna kata yang beragam sesuai dengan konteks yang melingkupinya. Karena itulah pada episode atau pada semester sebelumnya kita sudah pernah berbicara tentang fasahah, kita berbicara tentang siyak, kita berbicara tentang secara umum awal tentang uslubul kalimah dan seterusnya. Nah, termasuk juga pada episode atau pada semester sebelumnya kita sudah berbicara tentang ma'anil jumlah, makna-makna kalimat, ya, makna-makna kalimat, bahwa sebuah kalimat tidak sekedar kita fahami dalam preferensi, dalam tuturan secara logawi yang tercantum di dalam kalimat itu, tetapi apa maksud dari sebuah kalimat itu yang harus kita fahami, ya. Dalam pembagian kalimat atau jumlah ada
kalimat pernyataan. Ya, saya menggunakan istilah bahasa Indonesia. Ada kalimat pertanyaan, ada kalimat permintaan, ada pernyataan, ya, atau deklaratif, ya, kalam khobar, ya, sebuah pernyataan. Misalnya, saya sudah makan, maka ini sebuah pernyataan, sebuah pernyataan. Ada kalimat pertanyaan, ya, atau interrogatif. Sudahkah saudara makan? Ini sebuah pertanyaan. Kemudian nanti bisa dirubah menjadi kalimat permintaan, baik permintaan positif ataupun permintaan negatif. Makanlah, ini permintaan positif, kita kenal dengan perintah atau amr. Kemudian jangan makan, itu artinya permintaan negatif untuk tidak melakukan perilaku makan. Ini bahasan seperti ini kita bahas dalam qawaid, dalam nahwu, dalam grammar bahasa Arab. Tetapi balaghah tidak berbicara tentang itu. Balaghah berbicara tentang bahwa betapa kalamul khobar, kalimat deklaratif, akan bisa bermakna imperatif, bisa bermakna permintaan, bahkan kalimat interrogatif atau pertanyaan, kalimah atau kalamul istifham bisa bermakna permintaan atau bahkan larangan. Itulah bahasan pada balaghah kita pertama tentang ma'anil jumlah. Satu contoh, kalimat pernyataan yang bermakna lain. Kalau ada anak yang susah dikasih tahu oleh orang tuanya, ya, susah dikasih tahu oleh orang tuanya, lalu diminta untuk taat, ia pun tidak kunjung taat. Lalu sang bapak mengatakan, "Nak, aku ini bapakmu." Sama lagi, ya, kalimat itu, "Nak, aku ini bapakmu." Kalimat itu adalah kalimat pernyataan, kalimat deklaratif, tetapi ia tidak bermakna deklaratif. Jadi kalau dalam konteks bahwa anak itu susah diatur, dia malah ikut aturan tetangga. Kamu itu sesungguhnya anak siapa sih? Kok ikut tetangga? Kamu ikutnya harusnya kepada saya. Ikutlah kepadaku karena akulah bapakmu. Seperti itulah makna kalimat. Demikian juga kalimat yang tadi secara sederhana kita sampaikan bahwa pernyataan saya belum makan. Saya belum makan. Anak kita atau adik saudara bicara kepada kalian ketika mengunjungi di kos-kosan atau di pondok, "Mbak, saya belum makan." Ini kan deklaratif, ya, deklaratif, pernyataan dari anak. Tapi maksud adik kita adalah, "Mbak minta makan." Maka kalimat deklaratif tapi maksudnya adalah imperatif. Kalimat kalamul khobar tapi maknanya adalah amr. Seperti itu. Bahkan kalimat pertanyaan pun ia bisa bermakna yang lain. Misalnya, "Tidak adakah lauk di sini?" Itu maksudnya saya sedang lapar. Kalau ada lauk, perkenankan saya untuk makan. Nah, seperti itu. Jadi kalimat tidak berdiri sendiri, ia tidak bermakna secara struktural bahwa ini kalimat pernyataan, artinya sekedar pengumuman deklaratif, bahwa ini pertanyaan bukan sekedar mempertanyakan, ya. Secara definisinya ada tolabul fahmi minal jahil ilal alim, meminta tahu dari yang tidak tahu kepada yang lebih tahu, bukan sekedar itu, tapi dia memiliki makna-makna yang lain. Dan ini sudah kita bahas pada semester yang lalu ketika kita membahas balaghah pertama, ilmul ma'ani. Nah, baiklah, pada kesempatan kita semester berikut ini kita akan berbicara dalam 14 kali pertemuan atau 16 kali sekaligus dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada sebelum ujian tengah semester kita akan berbicara tentang ilmul bayan, ya, 7 kali pertemuan. Dan pasca ujian tengah semester kita akan berbicara tentang ilmul badi,
ilmu badi selama juga 7 kali pertemuan. Jadi genap 14 kali pertemuan. Kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester. Nah, secara berurutan nanti para mahasiswa bisa melihat di dalam CO atau RPS yang sudah Ustadz kirimkan di blog atau di Google Classroom ini, bahwa nanti pertemuan pertama hari ini kita berbicara tentang mafhumul bayan wal badi, konsepsi ilmu bayan dan ilmu badi. Pada pertemuan kedua kita akan berbicara tentang mafhumut tashbih wa ma'aniha, konsepsi tashbih. Kemudian yang ketiga adalah at-tashbih fil Quran, tashbih di dalam Al-Quran. Kita akan mengupas ayat-ayat dalam Al-Quran yang bernuansa tashbih. Dan tentunya nanti setelah itu mahasiswa diberikan tugas untuk membuat makalah tentang tashbih di dalam Al-Quran. Pada pertemuan keempat kita akan berbicara tentang al-majaz atau mafhumul majaz, konsepsi majaz. Kemudian pertemuan kelima kita bicara tentang al-majaz fil Qur'anil Karim. Dan tentunya setelah itu juga mahasiswa akan diminta untuk membuat makalah tentang majaz di dalam Al-Quran. Pertemuan keenam kita bicara tentang mafhumul kinayah, konsepsi kinayah. Dan yang terakhir, pertemuan yang ketujuh kita bicara tentang al-kinayah fil Qur'anil Karim, kinayah di dalam Al-Quran. Dan nanti diakhiri dengan sebelum ujian tengah semester ada tugas yang harus saudara selesaikan. Nah, itu 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester membahas tentang ilmu bayan. Nah, pasca UTS kita akan berbicara tentang ilmu ma'ani, meliputi al-jinas pada pertemuan ke-9, kemudian as-saja', kemudian at-tauriyah, dan yang ke-12 at-tibaq wal muqabalah, yang ke-13 mura'atun nadhir, yang ke-14 al-mubalaghah, yang ke-15 adalah uslubul hakim. Dan selesai 14 kali pertemuan, kita akhiri nanti dengan pertemuan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Bagaimana format ujian tengah semester dan ujian akhir semester akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya melalui laman Google Classroom kita kali ini. Nah, baiklah para mahasiswa sekalian, pada penjelasan pertama, Ustadz akan menjelaskan tentang ilmu bayan, karena hari ini kita bicara muqaddimah, muqaddimah tentang ilmu bayan dan ilmu badi, Saya ulangi. Jadi bahasan utama di dalam ilmu balaghah ada 3 bahasan besar. Ilmu ma'ani membahas tentang makna-makna kata dan makna-makna kalimat. Ada ilmu bayan berbicara tentang stilistika atau gaya bahasa, fannu ta'biril lughah, gaya pengungkapan bahasa. Yang ketiga adalah ilmu badi, ilmu bicara tentang estetika lafaz dan estetika makna. Itulah 3 bahasan besar di dalam ilmu balaghah. Dan pada balaghah yang kedua ini kita berbicara tentang 2, yakni ilmu bayan dan ilmu al-badi. Baik, kita mulai kajian kita tentang mafhumul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata al-bayan, kata bayan memiliki makna al-fasahah, kefasihan, fasih. Jadi kalau ada kalimat kalamun bayyin, itu artinya kalamun fasih, kalimat, ucapan, ungkapan yang jelas. Nah, jelas yang dimaksud adalah, nanti ada penjelasan. Jelas itu bisa secara artikulatif, secara pengucapan, a'dha'un nutqi, dengan cara pengucapan yang benar. Benar itu, fasih itu bisa bermakna mudah difahami. Fasih itu bisa bermakna tidak bertele-tele. Dan fasih juga bisa bermakna makul, artinya rasional, bukan kalimat yang tidak masuk akal. Ini kalam fasih. Kalau di Al-Quran,
mahasiswa akan melihat ada ayat dalam surah Ar-Rahman misalnya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, mengajarkan al-bayan. Maka kata al-bayan di situ artinya bahwa sebuah perkataan, kalimat-kalimat yang jelas, yang menjelaskan, kalimat-kalimat yang mudah diterima, kalimat-kalimat yang menjadikan tersentuh hatinya, kalimat-kalimat yang dengannya hidayah Allah itu turun. Itulah al-bayan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke muka bumi, diungkapkan dalam An-Nahl 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Maka kata tibyan, kata al-bayan bisa bermakna kata-kata atau ungkapan yang definitif, ungkapan yang terperinci, ungkapan yang bisa memberikan kategori, ungkapan yang bisa menjelaskan antara satu dengan lainnya, sehingga sang pendengar atau mereka yang diajak bicara bisa memahaminya. Itulah kalimat atau kalam yang bayan. Kalam yang bayan. Nah, dalam penjelasannya, ya, ini Ustadz menggunakan salah satu kitab yang utama, ya, adalah kitab Al-Bayan fi Dawi Asalibil Quran. Nah, ini para mahasiswa bisa mencari nanti di perpustakaan, karena ini kitab Ustadz yang sudah digandakan di perpustakaan kampus IAIN Ponorogo, yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Fattah Lashin. Ya, silakan nanti bisa dicari di perpustakaan. Di samping nanti Ustadz juga akan menggunakan referensi yang lain, ya, referensi yang lain. Referensi yang utama tentunya adalah buku Ajar Ustadz, buku Balaghah 1, ya. Karena di dalam Balaghah ini sudah ada secara ringkas materi ilmul ma'ani dan ilmul bayan, maka kita ambil nanti di sini ilmul bayan. Ya, pada halaman yang akhir, separuh yang terakhir Ustadz berbicara tentang ilmul bayan. Nah, maka lanjutannya sudah Ustadz siapkan materi tentang ilmul badi selama 7 kali pertemuan berikutnya pasca ujian tengah semester. Ustadz juga menggunakan kitab Al-Balaghah Al-Arabiyah oleh Syekh Abdurrahman Hasan Al-Masirani. Ini kitab ini bisa dicari nanti mungkin di internet, atau juga ada kitab-kitab lain yang sangat membantu, ya. Ada kitab Al-Usul karangan Dr. Tamam Hisan, ya, kitab Al-Usul ini Ustaz dapatkan di internet dan itu sudah ada Al-Usul. Nanti juga ada kitab lagi yang berbicara tentang Al-Balaghah wal Uslubiyah, ya. Al-Balaghah wal Uslubiyah berbicara tentang bandingan antara ma'ani, bayan, dan al-badi'. Tetapi bahwa referensi awal yang Ustadz pakai sesungguhnya, Ustadz menggunakan kitab Jawahirul Balaghah. Ini kitab lama, Kutubut Turas, ya. Kita menyebutnya kitab kuning, ya, yang berbicara tentang ilmul ma'ani, al-bayan, dan al-badi', ya. Ini oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Ini sudah mafhum, semua pembelajar di pesantren biasanya menggunakan kitab ini, kitab Jawahirul Balaghah. Kemudian salah satunya juga nanti ada kitab ini juga masyhur, kitab I'jazul Quran, ya, kitab I'jazul Quran yang nanti bisa mahasiswa cari di perpustakaan oleh Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Inilah referensi-referensi yang Ustadz pakai di dalam menjelaskan materi tentang ilmu ma'ani, ya, ilmu bayan, dan ilmu al-badi. Di samping tidak menutup kemungkinan para mahasiswa juga bisa menggunakan referensi-referensi yang lain. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam al-bayan, ya. Jadi sebuah kalimat yang bayan, al-kalamul bayan, dalam al-bayan fi daw asalibil Quran disebutkan bahwa kalamun yadharu bihi tamyizu syai'an ghairihi fahuwa bayan. Kalimat yang bisa menjelaskan,
yang bisa menunjukkan perbedaan sesuatu dengan yang lain, bisa mengkategorisasikan, membuat orang jadi faham, maka fahuwa bayan. Itulah kalam yang bayan. Nah, sementara wal kalam alladzi la yadhharu bihi tamyizu syai'i falaysa bibayan. Kalimat yang tidak bisa menjelaskan, kalimat yang tidak bisa mengkategorisasikan, kalimat yang tidak membuat orang jadi faham, maka itu kalimat yang tidak bayan. Kal kalamil mukhallat, kalam yang bercampur baur, atau bahasa kita kalimatnya bertele-tele, kalimatnya bulat, kalimatnya tidak langsung to the point. Itu kalimat yang tidak bayan. Ya. Kalau ada anak berbicara panjang lebar, tetapi intinya tidak ada, itu kalimatnya tidak bayan. Ya. Oleh karena itulah maka menjelaskan tentang bayan itu penting. Di sini Ustadz jelaskan tentang perbedaan antara bahasan bayan, khusus atau penjelasan pemahaman makna dalam kalimat versi qawaid al-arabiyah atau ilmu nahwu dengan di balaghah. Ya, jadi kalimat itu bisa dibahas secara lafdhiyah dan maknawiyah. Lafdhiyah itu secara lafat, secara tuturan. Ini ada mubtada, ini ada khobar, ini ada fi'il, ini ada fa'il, dan seterusnya. Itu namanya lafdhiyah. Ada secara maknawiyah. Ya. Dan bahasan secara lafdhiyah ini lebih menjadi bahasan ilmu nahwi, ilmu sintaksis. Ya, ilmu sintaksis. Tetapi wasahibu ilmil bayan, ya, para pengkaji ilmu bayan yang duru fi fadilati tilka dilalah, ia memahami keutamaan dua kalimat itu, dua bahasan itu, baik lafdhiyah ataupun maknawiyah. Ya. Wal muradu biha an takuna ala hayatin makhsusatin minal husni. Ia akan menggunakan pola yang lain, ya, dengan menggunakan pola-pola khusus yang memiliki nilai keindahan. Itulah kajian dalam ilmu al-bayan. Jadi kalimat yang bayan atau bahasan dalam ilmu bayan, ada kalanya orang akan berbicara dengan mengkomparasikan, membandingkan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Maka itu nanti muncul sub kita tentang at-tashbih. Maka episode berikutnya atau pertemuan kita berikutnya kita akan berbicara tentang tashbih, artinya bahasa komparatif, mengkomparasikan antara satu dengan yang lain. Sementara ada kalanya orang memalingkan makna yang satu ke makna yang kedua, memalingkan makna dari makna tekstual ke makna kontekstual, ya, memalingkan makna lafadz secara tertulis menjadi makna yang tersirat, atau yang tersurat, dipalingkan ke makna yang tersirat. Kenapa harus dipalingkan begitu? Karena tidak mungkinnya kita memahami lafadz itu apa adanya. Maka disitulah nanti muncul ilmu al-bayan, dalam subnya adalah al-majaz. Misalnya kata yadun, dalam makna kamus yadun artinya tangan. Tetapi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kemudian kita menemui ayat misalnya yadullah fauqa aydihim, yadullah fauqa aydihim, tentu kita tidak akan memaknai tangan Allah di atas tangan mereka. Tidak akan kita fahami bahwa tangan adalah a'dha'ul jism, anggota tubuh yang memiliki khamsatu asabi, 5 jari jemari yang berfungsi untuk memegang. Itu definisi secara preferentif tentang yadun atau tangan. Tetapi ketika itu kita sematkan kepada Allah, tidak mungkin. Akidah kita tidak membenarkan. Karena ketika kita memahami bahwa Allah itu bertangan seperti definisi tangan manusia, maka ini namanya tajassum, menganggap
Allah itu berjisim sebagai manusia, seperti manusia. Karena itu kita lemparkan ke makna yang lain, itu yang disebut dengan ta'wil. Memahami lafaz makna pertama ke makna yang kedua. Inilah bahasan majaz. Maka yadullah fauqa aydihim artinya qudratullah fauqa qudratihim. Masyiatullah fauqa masyiatihim, dan seterusnya. Pemaknaan-pemaknaan yang nanti sudah dijelaskan secara detail oleh para ulama ahli tafsir Al-Quran. Ada kalanya juga lafaz yang dipakai menggunakan bentuk kelaziman, dan itulah yang nanti akan kita bahas dalam kinayah. Jadi kinayah membahas tentang lafaz yang difahami tidak secara preferensi maknanya, tetapi kelaziman yang ia pakai. Kita terbiasa, bagi yang sudah punya putra atau punya adik, lalu adiknya bilang, "Mas, sepatuku sudah mangap nih. Sepatuku sudah mangap." Kata mangap itu kan kata yang maknanya disematkan kepada, mulut seseorang ketika terbuka. Itu namanya mangap. Tetapi ketika kata itu disematkan kepada sepatu, tentu tidak tepat. Tetapi ini biasa dipakai. Jadi seolah-olah menyebandingkan antara terbukanya sepatu tadi dengan terbukanya mulut. Maka inilah yang disebut dengan kinayah. Orang Jawa menyebutnya dengan sanepan. Nah, itulah bahasan di dalam balaghah yang kedua dalam sub ilmul bayan pasca atau sebelum UTS, ketika berbicara tentang ilmul bayan. Meliputi 3 bahasan besar, yakni at-tashbih, kemudian majaz, kemudian al-kinayah. Nah, para mahasiswa sekalian, nanti pada pertemuan setelah ujian tengah semester, Ustadz akan menjelaskan tentang ilmul badi. Ilmul badi. Kalau ilmul bayan berbicara tentang bagaimana kalimat itu, bagaimana fannu ta'biril lughah, seni pengungkapan bahasa, bisa menggunakan pola tasbih atau pola komparatif, bisa menggunakan pola majaz, pola mentakwil, melempar makna dari makna satu ke makna yang lain, bisa menggunakan pola kelaziman yang biasa dipakai. Nah, nanti di dalam ilmul badi kita akan membicarakan 2 hal besar, yakni al-muhassinat al-lafziyah dan al-muhassinat al-ma'nawiyah. Estetika lafaz dan estetika makna. Itulah bahasan kita pada ilmul badi. Satu contoh, kalau para mahasiswa sering mendengar para khatib misalnya mengawali muqaddimah dalam khutbahnya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin, dan seterusnya. Diakhiri dengan in. Ini sebuah muhassinat lafdiyah, estetika lafad. Jadi lafad diakhiri dengan rima yang sama atau guru lagu yang sama. Orang Jawa menyebutnya dong dinging suara. Akhir suaranya sama. Inilah nanti bahasan kita dalam muhassinat lafdiyah yang disebut dengan as-saja. Secara umum nanti akan kita bahas secara detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu nanti kita akan berbicara juga tentang al-muhassinat al-ma'nawiyah, estetika makna. Sebuah kalimat ia tentu harus memiliki rasionalitas. Jadi ia harus bagus secara makna. Karena bagi kita pengajar bahasa, termasuk para mahasiswa sekalian, suatu saat saudara akan menjadi guru, akan menjadi dosen, akan menjadi pakar-pakar bahasa Arab, bahkan ada yang menjadi mufassir, ahli-ahli agama dan seterusnya.
maka diperlukan pemahaman saudara, pengertian saudara tentang kalimat tidak boleh hanya bisa difahami secara struktural, tapi juga harus bisa difahami secara makul. Ia harus benar secara lafadz, ia juga harus benar secara makna. Satu contoh, ada kalimat yang benar secara struktural, tapi tidak benar secara makna. Contohnya, Al-Ustadz fil jaibi. Al-Ustadz fil jaib. Ustadz itu di dalam saku. Ini kalau di dalam kaidahnya nahwu, ini bisa benar. Al-Ustadz, Ustadz, ini mubtada, marfu, alamatu rafihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Ya, kan begitu. Kemudian fil jaibi, ya, jumlah jar majrur fi mahali raf'in khobar. Fi mahali raf'in khobar. Ada yang menyebut khobarnya adalah kainun. Ya, kemudian ini menjadi penjelasan jar majrur fil jaib. Terserah. Tapi bahwa secara struktur bahasa, maka al-ustadz fil jaib itu benar. Tetapi dalam ilmu balaghah, kalimat ini tidak masuk akal. Kalimat ini tidak rasional, tidak bisa diterima oleh logika kita. Apa maksudnya itu? Al-ustadz fil jaib. Dan seterusnya, kata-kata semacam itu. Al-fil alal kub, ya, gajah di atas gelas. Atau kalimat-kalimat yang lain yang tidak bisa difahami. Nah, maka balaghah harus bisa menjelaskan kalimat yang terucap harus kalimat yang kalam selain bayin, ia harus makul. Maka penjelasan muhassinat ma'nawiyah berbicara tentang bagaimana makna-makna kalimat itu harus terpenuhi. Satu contoh ya. Tadi sudah Ustaz sampaikan, ada tauriyah, ada tibak, ada muqabalah, ada mura'atun nadhir, ada al-mubalaghah, ada uslubun nadhir. Kita bicara salah satu aja, misalnya tentang at-tauriyah, ya. At-tauriyah. Tauriyah itu penggunaan makna yang ambigu. Kata yang memiliki nilai ambiguitas. Kenapa ya harus disampaikan? Ada tujuannya. Jadi ini kalimat ini pola-pola begini diungkapkan ketika ada tujuannya. Satu contoh, saya tahu si Joni misalnya, maaf yang namanya sama dengan yang saya sebutnya, ada seseorang namanya Joni. Joni itu kalau pinjam uang seringkali tidak bayar, seringkali nggak mau melunasi. Lalu untuk kali yang kesekian dia pinjam lagi uang ke saya. Ustadz, saya pinjam uang, Tat. Saya mengatakan, maaf Mas Joni, saya tidak pegang uang. Ya, maaf banget deh, saya nggak pegang uang. Nah, menurut Joni, kalimat saya tidak pegang uang itu sebuah kalimat yang maknanya Ustadz tidak punya uang. Padahal saya memaknai dengan makna hissi. Makna pertama, saya tidak memegang uang karena uang saya masukkan ke dalam dompet. Bahkan uang saya masukkan ke dalam ATM. Nah, seperti itu. Jadi ada pengecohan makna, ada makna yang ambigu, dan ini memang diungkapkan ada sebuah tujuan. Nah, inilah disebut dengan at-tauriyah. At-tauriyah. Nah, jadi para pemirsa, bahasan kita tentang at-tauriyah, tentang balaghah yang kedua ini, selain kita berbicara tentang al-bayan, pada sub yang pertama kita sudah berbicara tentang apa namanya, muhassinat lafziyah. Kita juga akan berbicara tentang muhassinat ma'nawiyah. Jadi pasca UTS itu yang akan kita bahas. Jadi intinya selama 14 kali pertemuan para mahasiswa sekalian kita akan berbicara itu. Dan jangan lupa ya, setelah ini tentu ada apa namanya, ada request untuk para mahasiswa sekalian. Nah, ada tugas. Jadi setiap kali pertemuan pasti ada tugas. Salah satunya adalah tugasnya saudara kita minta untuk membuat makalah sederhana sekitar 6 halaman ya, dengan 5 referensi tentang konsepsi ilmu bayan dan ilmu badi. Nanti penjelasan secara detail akan Ustadz sampaikan, Ustadz posting di Google Classroom yang Ustadz sudah siapkan. Nah, ini para mahasiswa sekalian, semoga dengan pertemuan kita di perkuliahan dalam jaringan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Bahasa Arab ini akan bisa memperjelas, memahamkan kita sekalian tentang balaghah yang kedua. Lebih spesifik kita berbicara tentang ilmu bayan dan ilmu al-badi'.
Semoga Allah merahmati kita sekalian, dan kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.